Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan segala nikmat iman, Islam serta ihsan. Dan semoga Allah memberikan keberkahan di pagi, di awal hari, di hari Senin ini. Dan semoga Allah menjadikan hari-hari ini menjadi hari-hari yang spesial. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam itu juga Allah melimpahkan kepada para keluarganya, para sahabat, kepada para tabi'i dan tabi'innya. Dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga Allah limpahkan kepada kita selaku umatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insya Allah akan membahas kajian tentang hikmah dari Asmaul Husna, lanjutan dari kajian yang Senin pekan kemarin. Mudah-mudahan Ustaz Asep sudah siap untuk bergabung, ya, sudah ada di dalam room meeting ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan panduan mengikuti Zoom meeting ini. Pertama, pastikan nama di layar sesuai dengan nama Ibu Bapak, ya. Untuk merubah nama juga silakan bisa, beberapa fitur bisa digunakan. Nonaktifkan fitur getar dan nada dering HP Ibu dan Bapak. Matikan juga mikrofon di mute selama Zoom meeting berlangsung. Tuliskan pertanyaan di fitur chat. Lalu jangan lupa berkenan kiranya mengisi formulir umpan balik sebelum acara ini dimulai, ya, atau selesai. Lanjut Kang Dia. Baik, ini sekedar informasi. Pasca daripada erupsinya Gunung Semeru, kami masih tetap menerima bantuan donasi untuk Khalifah Berbagi untuk saudara-saudara kita di Kabupaten Lumajang. Dan update tanggal 10 Januari, mohon maaf tanggal di atas belum dirubah, tapi tanggal di dalamnya sudah dirubah, ya Kang ya. Ini rekapitulasi dana berbagi di series kedua, penyaluran dana tahap 1 dan operasional lapangan berjumlah 20.258.579. Sisa dana yang kemarin kami salurkan ada 4.266.421. Ini mohon maaf angka-angka di belakangnya, ini angka-angka di bank, ya, jadi ada angka satunya. Sisa dari tahap 1 insya Allah akan disalurkan di tahap kedua. Dan Khalifah Berbagi tahap kedua, dana yang masuk sampai dini hari tadi berjumlah Rp9.300.000. Sedekah kajian subuh Rp1.900.000. Total dana alhamdulillah Rp11.200.000. Kami mengundang mengetuk hati jiwa ibu bapak sekalian, saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung saling berbagi melalui Khalifah Berbagi untuk membantu saudara-saudara kita di Kabupaten Lumajang, khususnya di beberapa desa, ya. Dan hasil laporan sementara rencana relokasi pasca bencana awan panas guguran Semeru di Kabupaten Lumajang sedang disiapkan lahan untuk hunian sementara dan hunian tetap untuk warga-warga yang terkena dampak di sana. Insya Allah dana untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap ini satu unitnya berjumlah 15 juta, sekitar biayanya 15 juta rupiah, dan Khalifah Berbagi insya Allah akan ikut serta di dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Untuk sementara ini mudah-mudahan dana yang ada bisa saling melengkapi tentunya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Demikian informasinya Kang Dea perihal Khalifah Berbagi, ya. Baik, kita akan lanjutkan kajian pagi ini. Ustaz Asep sudah bisa bergabung? Sudah. Ustaz Asep, sebelum Ustaz Asep kita akan sapa dulu, ya. Para guru-guru kita yang sudah hadir. Ada Bunda Empet. Sudah masih di Bandung atau sudah di Cirebon, Bunda? Sudah di Bandung. Sudah di Bandung, ya. Malam. Maaf. Semalam datang dari Cirebon. Baik. Wilujangnya boga orok.
Ustaz Agus. Ustaz Agus, Ustaz Asep. Benar Ustaz Agus salah. Baik Ustaz Asep, sebelum Ustaz Asep menyampaikan kajian tentang hikmah Asmaul Husna, silakan Bunda Empet, barangkali ada yang disampaikan 1 sampai 2 atau 3 menit. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah Muh telah sampai dari Lumajang dan dari Semeru di sana, dan mudah-mudahan ini menjadi barokah untuk seluruh jamaah yang menitipkan amanahnya. Amin. Amin. Kedua, Ustadz Agus, alhamdulillah orang Khalifah punya cucu ya dari Ustadz Agus, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Yang ketiga, alhamdulillah pada kesempatan ini kita terus aja mencari ilmu, dan kemarin reaksinya ketika Pak Uti menyampaikan mengenai kopi, banyak sekali respon dan kita banyak yang baru tahu mengenai riwayat kopi. Mudah-mudahan ini juga menjadi ibroh untuk kita semuanya. Itulah mudah-mudahan, dan kita hanya khawatir dengan adanya viral dengan bayi yang Ipan Gunawan itu, harus semua para pembimbing menyampaikan bahwa itu adalah musyrik supaya tidak diikuti oleh anak-anak dan turunan. Itu mungkin karena mereka belum kuat akidahnya, harus diperkokoh dan harus diperkuat. Kita memohon dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna dan sholawat, semoga Allah mengijabah kebaikan-kebaikan untuk turunan-turunan kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet sudah menyampaikan ujangan. Mangga Ustaz Asep, kepada kita akan membahas tentang kajian Asmaul Husna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu 'alal muqamatil fakhirah fajala bihi saddal qulubal kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kita, para pembimbing Khalifatur, wabil khusus bunda kita, Bunda Empet, beserta Bapak Rustam, beserta ustadz-ustadz yang lainnya. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan para tim Khalifatur yang hadir pada pagi hari ini, beserta seluruh jemaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat dimanapun berada. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat lahir batin, nikmat diberikan iman dan Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kajian yang diadakan oleh Khalifatul. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, kemudian segala tujuan dan cita-cita kita dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada Nabi kita yang agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'ah, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak beserta jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kajian kedua saya ini tentang Tauhid Asmaul Husna, insya Allah akan menceritakan tentang tahapan-tahapan Asmaul Husna dalam berbagai kajian, baik ilmu tafsirnya, ataupun hadisnya, ataupun tafsir yang lainnya.
mudah-mudahan menjadikan gambaran kita, menambahkan ilmu bagi kita untuk bisa mengamalkan sedikit atau banyak sehingga doa kita dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, seperti yang kemarin disebutkan bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Di samping kita mengimani terhadap Asmaul Husna yang ada dalam Al-Qur'an diceritakan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan Asmaul Husna kita bisa memohon atau berdoa, ya. Memohon atau berdoa, mengadukan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 180, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya wallahu a'lam bimurad. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, yang indah, yang bagus. Ya. Kata Allah, fad'uuhu biha. Maka bermohonlah kepadanya. Artinya bermohonlah kepadanya itu yaitu berdoa. Ya. Kita punya masalah, kita punya kebutuhan, kita mau minta tolong, tetap sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang tadi Bunda diinformasikan bahwa salah satu artis kita yang terkenal, ya, menjadikan boneka sebagai anaknya. Untuk kita itu tidak boleh seperti itu, ya. Karena kita itu harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada selain daripada Allah, ya. Untuk itu kita dianjurkan untuk memohon berdoa dengan nama-nama yang paling baik, dengan nama-nama yang paling bagus, nama-nama Allah yang paling mulia, nama-nama Allah yang paling bagus, nama-nama Allah yang paling indah. Ya. Ada sebuah syair Arab yang menceritakan, ya, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Nah, ini ada kaidah Arab, ya, syair Arab yang mengatakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kasratul asma, banyaknya nama, tadullu menunjukkan ala syarafil musamma. Dengan banyaknya nama menunjukkan, ya, dengan mulianya orang yang mempunyai nama, ya. Seseorang terkenal, seseorang populer, seseorang viral, banyak namanya, banyak keahliannya, banyak banyak ilmunya dari berbagai bidang, dari berbagai aspek, contohnya, ataupun kerajinannya juga banyak, ya, baik kerajinan tangannya ataupun kerajinan yang lainnya, sehingga orang tersebut dikasih nama, waduh, orang itu adalah orang yang pintar, orang itu orang yang sangat kaya, di samping pintar kaya, orang itu tampan ataupun cantik. Di samping itu dia itu pintar, kaya, cantik lagi. Banyak namanya. Di kampung contohnya banyak namanya. Ya bisa dibilang si cantik, bisa dibilang si ganteng, ataupun cakep, ataupun kaya, ataupun orang yang rajin, atau orang yang pintar. Banyak nama berarti menunjukkan orang tersebut mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala banyak nama, ya, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, ada 99 nama Allah yang agung dan mulia dan indah, ya. Nah, ini. Kemudian kita dianjurkan juga untuk memohon kepadanya dengan menggunakan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang agung. Di samping ayat dalam surat Al-A'raf ayat 180, ada juga firman Allah dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, katakanlah, katakanlah, ud'ullaha aw ud'ur rahman, serulah Allah atau seluruh ar-Rahman. Ya.
dengan nama yang mana saja kamu seru. Ya. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ya, dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Ya, dengan 99 nama Allah, mau kita menyeru ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ataupun kita punya masalah dengan usaha kita, kita punya masalah dengan kasab kita mempunyai masalah dengan perusahaan ataupun tokoh kita ataupun kasab kita. Kita sambil memohon kepada Allah. Ya Razzaq. Ya, ini ada nama Asmaul Husna. Ya Razzaq. Nanti juga di bawah diceritakan. Ya Razzaq. Wahai Dat yang maha memberi rizki. Urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Urzuqna ya Allah, berikanlah kami rizki. Rizqan halalan, rizki yang halal. Mubarakan yang penuh berkah, ya, mubarakan yang penuh berkah. Bila ta'abi wala masyaqqah, tanpa susah, tanpa kita capek untuk mencarinya, tanpa susah payah untuk mencarinya, ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, tanpa susah untuk dicarinya. Ya, ya Razzaq, wahai Dat yang beri rezeki. Bahkan dalam Ibu dan Bapak, dalam surat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini kita karena Allah memberikan maha pemberi rizki. Rizki Allah itu sangat luas, rizki Allah itu sangat melimpah, rizki Allah itu sangat banyak sekali. Kita memohon dengan salah satu nama, ya, asma Allah yang baik, asma Allah yang indah, asma Allah yang mulia. Ya Razzaq, urzuqna rizqan wasi'an mubarakan fihi bila ta'abi wala masyaqqah. Ya, bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29, ya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi. Masya Allah. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Jadi semua yang ada di bumi ya untuk manusia. Ya, ke atas lagi Pak Lia, ke atas. Nah ini masih belum. Nah, jadi kita itu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang baik, dengan nama-nama yang agung, ya, memohon berikanlah rezeki ya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, silakan apa yang ada di bumi untukmu, wahai manusia. Coba bayangkan ya, dari nabatat, kemudian hayawan, ya nabati itu nabatat, tumbuh-tumbuhan, ya, hayawan, hewan-hewanan, hampir semuanya untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun yang lainnya, kebanyakan untuk manusia. Coba hewan, ya, kalau ibu bapak punya kambing, cuma dikasih rumput aja. Atau punya sapi, kasih rumput aja. Kecuali pada waktu-waktu tertentu di bulan di bulan Rayagung ataupun yang disebut dengan Dzulhijjah, biasa ada penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban itu dikasih, bukan hanya dikasih rumput, tapi ada tambahan. Dikasih vitaminnya, dikasih itunya, singkongnya, dan lain sebagainya. Biasanya untuk hewan-hewan ternak seperti itu kebanyakan dikasih rumput, ya, dikasih rumput. Jarang ada yang dikasih buah-buahan, jarang ada yang dikasih sayur-sayur. Untuk siapa itu buah-buahan, sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi? Untuk kita manusia. Rizki yang Allah berikan kepada manusia banyak sekali, ya. Makanya ibu dan bapak yang Allah muliakan, asma Allah 99, ya, nama-nama yang baik dan mulia yang disebut dengan Asmaul Husna. Umat Islam sangat dianjurkan membaca, menghafal Asmaul Husna. Kalau mau dibaca silakan, mau dihafal silakan, gitu ya, agar hidup kita selalu berkah dan terlindungi. Karena apa? Di dalamnya ada hikmah yang sangat agung dan mulia. Mengetahui kebesaran Allah, mengetahui kehebatan Allah, mengetahui kekuasaan Allah, ya.
Di antaranya berikut ini bacaan 99 Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ya Rahman, irhamna ya Arhamar Rahimin, ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya, artinya yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah Karim, Allah Karim. Allah memberikan rahmannya kepada manusia, kepada jin, kepada seluruh makhluk Allah, khususnya manusia, jin, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, tanpa pilih kasih. Baik orang itu bersyukur kepada Allah, ataupun orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Allah kasih rahmannya Allah. Baik orang itu beriman kepada Allah, ataupun orang itu kufur kepada Allah, Allah kasih rahmannya. Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Orang itu taat kepada Allah, Allah berikan rahmannya. Orang itu maksiat kepada Allah, Allah berikan rahmannya. Orang itu bersyukur kepada Allah, Allah berikan rahmannya. Orang itu tidak bersyukur kepada Allah, Allah berikan rahmannya. Di dunia Allah berikan, ya. Bahkan dalam sebuah hadis, mohon maaf di slide berikutnya, mohon maaf Pak Dia atau Pak Mu ke bawah, ya. Ada sebuah hadis yang menceritakan, nah ini dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Inna lillahi mi'atu rahmah wahidan." Nah, bahasa dalam riwayat Muslim, mohon maaf, dalam riwayat Muslim dalam riwayat Muslimah seperti ini, anzala minha rahmatan wahidan. Allah menurunkan dari rahmat 100 rahmat itu rahmatan wahidan, satu rahmat. Kalau di sini memang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, ya, tapi rahmatan wahidatan. Ada satu rahmat yang Allah turunkan di bumi ini, di dunia ini, ya, yang rahmatan wahidan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawaim. Yang Allah bagikan satu rahmat di muka bumi ini untuk seluruh, ya, jin. Jadi sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum muslim, kepada kaum jin, manusia. Nah, kemudian wal bahaim, hewan. Kemudian wal hawam, tumbuh-tumbuhan. Ya. Fabiha yata'atafun. Dengan rahmat itulah mereka saling berbalas kasih. Wa biha yarahamuna. Dengan rahmat itulah mereka saling menyayangi. Ya. Allah karim, Allah karim. Wa biha yata'atafuna al-wuhus ala auladiha. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Ya. Luar biasa. Jadi Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan di dunia bagi kaum jin, manusia, hewan, binatang atau tumbuh-tumbuhan, ya, diberikan dengan satu rahmat. Baik manusia itu beriman kepada Allah ataupun tidak kepada Allah, baik manusia itu bersyukur kepada Allah ataupun tidak bersyukur kepada Allah, dengan maha rahmannya Allah, maha kasih sayangnya Allah yang tak pernah pilih kasih, ya. Allah karim, ya. Maha pengasihnya Allah yang tak pernah pilih kasih. Semuanya dapat rahman Allah. Rahmat Allah dapat, ya. Allah karim. Nah, selebihnya dan Allah telah menyediakan wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Dan Allah telah menyediakan 99 bagian dari rahmat yang dengannya dia akan memberlakukan hamba-hambanya pada hari kebangkitan. Nanti yang 99 rahmat Allah berikan di akhirat, Allah berikan di hari kebangkitan, tapi spesial bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. 1% itu kita udah diberikan rahmat Allah yang begitu banyak, kenikmatan yang kita rasakan, ya. Maha rahmannya Allah, ya. Maha rahmannya Allah yang begitu hebat, yang begitu banyak, luar biasa dengan satu rahmannya Allah. Ya. Nanti di akhirat 99 rahmannya Allah
spesial dibagikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan akan diberikan surganya Allah, akan diberikan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, nah di ayat yang lain ini, di luar ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagi orang-orang yang berbuat amal baik. Ya, ada amal, itu amal saleh, itu amal baik. Jadi ada amal yang baik, ada amal yang jelek. Amal yang saleh akan kembali kepada kita. Amal yang jelek juga akan kembali kepada kita. Akan nampak di yaumul qiyamah. Ya, apa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh? Anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengamalkan amal saleh, akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ya dijadikan oleh Allah, dimasukkan kepada surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, jadi Asmaul Husna banyak sekali, 99, mau kita hafal salah satunya boleh, mau kita hafal semuanya boleh, mau kita baca boleh, ya. Luar biasa. Biasanya kalau di Mekah itu di pampang ibu ya tertulis 99 Asmaul Husna. Kalau ibu dan bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, dulu sebelum 2 tahun ke belakang, sebelum masa pandemi, di Madinah ada Museum Asmaul Husna yang posisinya dekat dengan Sakifah Bani Sa'idah. Ya persis di seberangnya Sakifah Bani Sa'idah. Ataupun kalau kita mau sholat arah kiblat, ya ada berada sebelah kiri, ya ada Museum Asmaul Husna. Di dalamnya menceritakan tentang nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang besar. Ya luar biasa untuk bisa kita meyakini bahwa Allah itu maha agung, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu segala-galanya, Tuhan semesta alam, ya yang kita wajib untuk diimani bagi orang muslimin dan muslimat, ya. Kita ibu dan bapak yang Allah muliakan, ya, kita harus bersyukur dengan beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita di samping beriman kepada Allah, meskipun tidak kita ketemu dengan nabinya Allah, Nabi Muhammad SAW, kita beriman kepada Allah dan nabinya, insya Allah akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Rahmannya Allah tak pernah pilih kasih. Rahimnya Allah khusus nanti spesial. Di mana? Di akhirat. Allah akan memberikan sisanya rahmat yang 100 rahmat itu. Silakan ibu dan bapak mau berdoa dengan nama-nama apa saja. Yang penting kita memohon kepada Allah. Yang penting kita berdoa kepada Allah. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Di setiap kali kita melangkah ataupun perjalanan kita ataupun kita berada dalam kantor ataupun di tempat yang lainnya, tetap di hati kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, seperti yang tadi saya bacakan, ya. Jadi rahmat Allah itu sangat luas, sangat banyak, sangat luas sekali. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah yang sangat luas, ya, luar biasa, ya. Kita mengharapkan, berdoa, memohon dan mencari rizki, ya, yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah sangat agung, sangat mulia, sangat kaya, ya. Bagaimana kita nanti tidak akan bahagia di akhirat? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segala malapetaka, dari segala wabah, dari segala virus dan lain sebagainya.
Ya, meskipun di waktu sekarang ada berbagai virus dan yang lainnya, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertakarub diri kepada Allah di siang dan malam hari, di pagi dan sore ataupun di waktu-waktu yang lainnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa memohon, berdoa kepada Allah, baik di ruangan terbuka ataupun ruangan tertutup, baik di masjid ataupun musola ataupun tempat yang lainnya. Yang kita harapkan mudah-mudahan ibu dan bapak yang Allah muliakan, kita bisa memohon di tempat-tempat yang agung dan mulia di Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalaupun ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung ataupun melalui chat yang ada disediakan di Zoom ini. Terima kasih. Mohon maaf kepada ibu dan bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep atas ilmu yang disampaikan. Suara saya jelas Ustadz Asep? Jelas kamu. Jelas ya. Nah, ini khawatir ada kendala di sini. Baik, Ustadz Asep, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, kalau misalkan kita meminta kepada Allah dengan Asmaul Husna, tapi kita nggak tahu nih, misalkan kita minta rezeki, tapi yang dipanggil tuh asma yang lain. Kira-kira gimana ya? Boleh aja ya. Asma Allah itu banyak, Allah Maha mengetahui. Kita dalam meminta, contohnya ya Rahman, artinya ya Rahman itu Maha Pengasih ya. Tapi isinya dengan bahasa kita, bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, ya Rahman berikanlah aku rezeki, nggak apa-apa ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Alimun, Allah Maha mengetahui. Karena dalam asma yang lain ada yang sifat alimun, namanya nama alim, Allah yang Maha mengetahui. Dengan bahasa apa saja, dengan nama apa saja kita memohon ataupun dicampur adukan, boleh-boleh aja. Karena kita ingin memohon kepada Allah dengan segala keinginan, keluh kesah kita, ataupun apa yang kita cita-citakan, boleh-boleh aja. Mau dalam bahasa daerahnya masing-masing, ataupun asma Allah yang 99, meskipun namanya agak bertolak belakang dengan doa yang kita minta. Ya Rahman, berikanlah ya Allah aku rizki. Ya, enggak apa-apa, silakan. Karena itu nama-nama yang baik. Seolah-olah kita membaca ya Allah, ya seperti itu. Boleh. Makasih. Ya, dan memang kadang-kadang lebih enak mana ya Ustadz dalam berdoa nih. Kadang kalau kita pakai bahasa tulisan Arab, dari sisi pemaknaan kita nggak paham, tapi hafal. Tapi lebih kena feel-nya itu kalau bahasa kita ya. Boleh nggak seperti itu Ustadz? Boleh aja. Silahkan. Lebih menghayati, lebih menikmati, lebih meresapi dengan bahasa kita, lebih khusyuk lagi gitu, karena bahasa yang kita lakukan itu tidak asing bagi kita. Boleh aja, mau bahasa daerah, mau bahasa Indonesia, mau bahasa apa saja. Kalaupun bahasa Arab kita tidak tahu artinya ataupun tidak tahu maknanya, boleh dengan bahasa apa saja, karena lebih menghayati, menikmati, khusyuk gitu ya. Kalau dengan bahasa Arab taunya amin aja, akhirnya kemana aja gitu ya, si matanya kemana aja, amin sambil makan, sambil main-main HP, amin ntar dulu saya berdoa gitu. Tapi kalau kita dengan bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, lebih menikmati, lebih khusyuk, lebih menghayati, bahkan cepat keluar air matanya karena kita menguasai bahasa yang kita pelajari atau yang kita lakukan. Ya. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan di Peter Chat nih. Pertama dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Berdoa dengan menyebut nama baik dan mohon pertolongan kepada Allah dengan 99 nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Dan kita mempunyai masalah, berbagai macam masalah dengan urusan dunia tanpa susah mencarinya nih. Tetapi kadang-kadang ketika diberikan oleh Allah, lupa dengan ucapan rasa syukurnya. Alhamdulillah. Ini bagaimana solusinya?
Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, syukur itu bisa direalisasikan dengan kita membaca Alhamdulillah. Syukur kita atas segala nikmat Allah bisa direalisasikan dengan kita bersedekah, ya, ataupun dengan hal-hal yang baik yang lainnya yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bersyukur akan Allah tambahkan rezekinya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika orang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang sudah ada tidak akan hilang, bahkan yang sudah ada akan tambahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, ya, wala in kafartum, orang yang kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah karena dari pagi sampai sore, ini mah hasil kerja saya, ini mah hasil kerja keringat saya, gak ada hubungannya dengan Tuhan, gak ada hubungannya dengan istri, gak ada hubungan dengan suami, gak ada hubungan dengan pegawai. Yang penting ini kerja keras kita. Orang banyak yang bekerja keras tapi tidak diberikan rezeki yang banyak. Orang yang duduk-duduk aja Allah berikan rezeki yang banyak. Seperti itu. Makanya kita harus bersyukur terhadap nikmat yang besar itu, ya. Dalam hadis yang lain, cukup dengan kita melaksanakan salah satu sholat yang bisa kita kenal. Sholat apa, Bu, Pak? Sholat apa? Sholat duha. Karena sholat duha itu ada doa spesial, ada doa khusus. Ya, Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, apa rizki yang ada di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhriju. Seandainya rizki kami ada di muka bumi, keluarkanlah. Wa in kana, seandainya rizki kami ada di tempat yang jauh, faqarribhu, dekatkanlah. Ya. Kemudian seandainya rizki itu kita sedikit, banyakkanlah. Seandainya rizki itu agak sulit, mudahkanlah. Seandainya rizki itu haram, halalkanlah dengan cara yang halal. Ya, luar biasa kita memohon kepada Allah. Seandainya ada rizki kami itu di atas, turunkanlah. Yang ada di bawah, keluarkanlah. Yang jauh, dekatkanlah. Yang sedikit, banyakkanlah. Yang halal, haram, halalkanlah ya Allah. Yang sedikit, berkahkanlah ya Allah. Jadi kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah karena rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ibu Haja Dewi Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya nih. Apakah benar kalau orang yang menghafal Asmaul Husna dijamin masuk ke surga? Ada sebuah hadis, insya Allah nanti saya buka hadisnya. Ya, ada sebuah hadis yang menyatakan orang yang menghafal Asmaul Husna, ya, kemudian memohon, itu menjadi ahli surga atau dimasukkan oleh Allah ke surga. Itu ada betul ada sebuah hadis. Nanti saya dibaca dulu, ditelaah dulu, dibuka dulu sumbernya dari hadis yang diriwayatkan siapa. Pernah saya baca seperti itu. Nanti insya Allah di waktu kajian khusus tauhid ini tentang Asmaul Husna, insya Allah akan ditulis hadisnya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini belum satu yang dibedah ya, baru pembukaan nih. Belum. Luar biasa ini Asmaul Husna. Enteng, singkat, padat, tapi luar biasa. Belum dibahas ke nama-nama Allahnya ya, belum ya. Baru Rahmannya Allah ini, baru membahas tentang Rahman, karena para ulama ahli tafsir membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, Dzur Rahmat, ya. Dengan Rahman itu saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian saya juga baca dalam kitab tafsir As-Sawi kalangan Ahmad As-Sawi Al-Malaki, menerangkan tentang Rahman Rahimnya Allah aja. Luar biasa. Banyaknya luar biasa. Jadi kebanyakan Ar-Rahman Ar-Rahim Dzur Rahmat, yang mempunyai rahmat. Jadi tadi ada hadisnya juga, belum pembahasan asma-asma yang lainnya. Ya, ini Mas secara singkat aja, yang penting-penting aja gitu, biar yang mudah-mudah aja gitu ya. Karena kita banyak meminta tentang rizki, ya, tentang kita kelemahan kita, tentang kekuatan dan lain sebagainya. Itu yang dari 99 ada beberapa yang dijelaskan supaya kita bisa menghayati, menikmati gitu ya. Kalau dijelaskan semuanya, waduh,
waktunya nggak akan cukup kamu. Ya, emang kecenderungan kita kan pingin yang instan ya. Kalau yang instan, yang itu aja, yang intinya baik. aja. Ini kalau ngepada Asmaul Husna mungkin ini baru pembukaan nih Ustaz. Iya. Maaf ini ada yang bocor ini moodnya. Baik, ini baru mungkin kalau dibahas satu persatu nih bisa 1 tahun ini selesai ya. Insyaallah. Mohon maaf, ya. Mohon maaf. Itu Quraisy Shihab, ini selaku mufassir Indonesia yang terkenal di masa ini, membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah itu beberapa jilid. Ulama-ulama yang lain hampir beberapa jilid membahas tentang surat Al-Fatihahnya aja. Ya, tentang Al-Fatihahnya aja itu. Apa itu B-nya, apa itu sin-nya, apa itu mim-nya, apa itu alifnya, apa itu lamnya, apa itu ar-rahmannya, apa itu ar-rahimnya. Itu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, luar biasa ya. Ilmu Allah. Baik Ustaz Asep, ini seperti kajian Ustaz Didi nih. Di tafsir Al-Fatihah aja belum kelar nih, baru pembukaan terus kalau Ustaz Didi. Oh, luar biasa makanya tuh. Makanya karena di Fatihah itu, mohon maaf kamu, karena di Fatihah itu ada beberapa nama Allah. Nama asma-asma Allah yang luar biasa agung. Fatihah itu 7 ayat. Ada yang memasukkan 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang memasukkan 7 ayat itu tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang memasukkan Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim berarti ada beberapa asma Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu udah 4. Berarti disebutkan dalam surat Fatihah. Kemudian Malik Yaumiddin. Sudah 5 asma Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah. Luar biasa. Mengapa? Baik Ustaz Asep. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian-kajian pagi ini insya Allah untuk rekaman kajian ini juga dapat disaksikan kembali melalui channel YouTube Khalifah Tur, dan untuk rekaman kajian yang lain juga bisa disimak ya nantinya. Baik, Ustaz Asep mohon izin saya perlu menyampaikan beberapa hal informasi kaitannya dengan pendaftaran ibadah haji. Ya. Alhamdulillah. Untuk rencana perjalanan umroh juga sudah beberapa repos sudah mulai. Kami Khalifah sedang mempersiapkan. Mudah-mudahan pertengahan Januari sudah ada list harga ya. Tapi sementara kita akan informasikan tentang haji ini. Tanpa harus menunggu berumur untuk mendaftar Bapak Ibu. Untuk para putra putri, kerabat, saudara, silakan daftarkan haji di usia di atas 12 tahun. Dan untuk keberangkatannya di atas 18 tahun. Kita tahu daftar di haji reguler, waiting listnya sungguh sangat luar biasa. Kota Bandung saja daftar di haji reguler 20 tahun. Kemarin kami mendaftarkan saudara kami, usianya 14 tahun, itu baru berangkat 34 tahun mendatang. Solusinya adalah mendaftar di haji khusus. Silakan, nanti para petugas dari Khalifah Tur sudah ada di kolom chat. Fasilitas yang kami berikan, ini maktabnya di 112 di Arafah. Dibagi 3 ruangan. 1 untuk ruangan khutbah Arafah, 2 ruangan lainnya dibagi untuk jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Ya, ada 2 ruangan juga, ada toiletnya juga terpisah dan di dalam tenda di Arafah. Ini tempat istirahat di Arafah jamaah laki-laki. Yang perempuannya juga sama. Dan ini maktab di Mina di 112 sangat representatif untuk istirahat beribadah ya di Mina. Dan solusi yang terakhir, jika tidak ingin menunggu daftar di haji khusus 7 tahun waiting listnya, solusinya adalah berangkat haji tahun ini. Artinya daftar di tahun yang sama, berangkat di tahun sama dengan menggunakan visa furoda. Insya Allah nanti ada para petugas dan pendaftaran haji selama Januari ini itu akan mendapatkan gift logam mulia. Silakan daftarkan untuk para putra putrinya, kerabat saudara. Bagi yang bernazar juga silakan. Bagi yang mau badal haji juga silakan. Ya, nanti ada di kolom chatnya para petugas yang siap dihubungi. Atau langsung Pak Mo, saya mau siap daftar. Yang kedua, Khalifah juga menyediakan Al-Quran custom Khalifah Tur. Ini sudah ada, mudah-mudahan akan menemani ibu bapak di dalam kajian-kajian pagi nanti pada saat dengan Ustadz Agus ya.
Insya Allah Quran ini Quran hafalan bentuknya dan sudah ada di Khalifatur. Silakan bagi yang mau pesan juga ada. Dan insya Allah Khalifatur akan membuka kelas tahsin online. Kalau kajian di pagi mungkin hanya sekilas, tetapi kita akan siapkan kajian khusus untuk ibu bapak yang akan belajar secara khusus di kelas tahsin online. Insya Allah nanti informasinya akan kami sampaikan dan kelas tahsin akan dipandu oleh Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Bu Bapak mohon doanya untuk kehadiran cucu kita dari Ustadz Agus Salim Hasanuddin kemarin 2 hari yang lalu kalau tidak salah sudah melahirkan anak kedua ya. Mudah-mudahan sehat, putra putrinya soleh soleha, ibunya juga segera disehatkan dan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dengan kehadiran cucu kita nanti mudah-mudahan bisa ketika kajian pagi Ustadz Agus juga bisa memperlihatkan ya dede bayinya mudah-mudahan. Yang kedua mohon doanya untuk Ustadz kita, guru kita Ustadz Dedi, semoga dengan diuji sakitnya mudah-mudahan Allah melimpahkan kesehatan seperti biasa sehingga bisa bergabung nanti pada saatnya di kajian subuh pagi ini. Kan dia masih ada waktu 8 menit ya. Kalau ada yang mau disampaikan secara langsung boleh, atau Bunda Empet mau menyampaikan hal atau Pak Rustam mau menyampaikan sesuatu. Ini saya belum melihat di sini ada Ustadz Wijayanto hadir ya. Biasanya suka muncul dadakan ya Ustadz Wijayanto. Silakan bagi ibu bapak masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh diklik ikon tangannya karena ini harus mau cari juga siapa nih yang akan bertanya ya. Dan besok insya Allah kajian pagi akan diisi oleh Dr. Lukman Abdurrahman akan membahas tentang faraid, mawaris ya, ilmu tentang bagaimana cara menghitung waris nih. Kadang-kadang kita ilmu waris ini sering dilupakan biasanya ya. Baik Ustadz Asep, ya. Sepertinya tidak ada yang mengacungkan ikon tangan akan bertanya langsung. Pak Rustam ada yang mau disampaikan Pak? Cukup, baik. Bunda Empet terakhir. Cukup sepertinya. Baik. Cukup. Baik. Bunda terima kasih. Ustadz berkenan dipimpin doa khususan doa untuk Ustadz Agus dan doa untuk Ustadz Didi juga para guru-guru kita, para orang-orang tua kita yang kita tidak tahu siapapun yang diuji oleh Allah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, keberkahan, kesehatan dan segala-galanya buat kita ya. Ustadz boleh dipimpin doa? Baik, silakan Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa keturunan kami, dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal yang banyak bila ta'fi wala masyaqqah. Ya Rahman dunya wal akhirah, istajib lana du'ana ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menjadi penghafal Al-Qur'an, penghafal hadis, mengamalkan ilmu agama ya Rabbana ya Karim. Dan jadikanlah anak-anak kami keturunan jadi imaman ahli ketakwaan. Khususnya ya Allah kami berbahagia atas lahirnya anak kedua Ustadz Agus, semoga menjadi anak yang saleh dan menjadikan imaman ahli ketakwaan. Orang-orang yang sakit di lingkungan kita, di sekitar kita diberikan kesembuhan seperti biasanya ya Rabbal alamin. Siapapun yang sakit, yang kena musibah, kena balai, kena wabah pada saat ini ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, angkatlah musibahnya ya Allah, jauhkanlah dari balai penyakit dan musibah ya Allah, khususnya Ustadz Dedi beserta keluarganya yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, sembuhkanlah ya Allah. Bismillahi anta syafi, bismillahi anta mu'afi,
syifaan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan para pembimbing khususnya Khalifatur serta tim Khalifatur, Pak Direktur dan semuanya ya Allah diberikan keberkahan umurnya ya Allah, diberikan keberkahan rezekinya ya Allah, dosa seluruh jemaah baik yang hadir ataupun yang tidak hadir ya Allah, diberikan kemudahan segala sesuatunya ya Allah, berikan rezeki yang berkah yang halal ya Allah untuk bisa beribadah kepada, bertakarrub diri kepada ya Rabbal Alamin. Sampaikanlah kami semua ke Mekah dan Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah pada saat-saat yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Asep, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian pagi hari ini. Jangan lupa besok bergabung kembali di kajian tentang ilmu mawaris, ilmu tentang bagaimana menghitung warisan bersama Dr. Lukman Abdurrahman, insya Allah. Demikian, mohon undur diri. Terima kasih atas segala kehadirannya. Kita tutup ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammadmu, Kang Dea terima kasih, Pak Rustam, Ustaz Asep, Bunda Empet dan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir. Terima kasih, semoga di hari Senin ini menjadi hari-hari yang spesial. Dan kami ucapkan selamat bagi yang sedang saum sunnah ya. Mudah-mudahan tamat sampai dengan selesai. Ya, jangan putus di tengah jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.